warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11-10 akan mewawancarai sebuah Semanka Expo yang ke-6 tahun 2023. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota kelompok kami dari sebelah kanan. Nama saya Revan Marsadi. Nama saya Pedrian Watarisan. Nama saya Rensi Susanto. Saya Silviana Izati. Saya Mutiara Murni. Saya Anti Wulan. Oke, selanjutnya saya Rensi Susanto. Saya Silviana Izati. Kami perwakilan dari kelompok kami selaku host akan menemani Anda untuk menelusuri sebuah Semanka Kampus Expo yang ke-6 tahun 2023. Mari ikuti kami. Permisi Kak, kami dari kelas 11-10 ingin mewawancarai tentang kampus Unimus. Perkenalkan dulu ya, nama saya Ahmad Faiz, bisa dipanggil Mas Faiz. Saya dari mahasiswa Stekom juga, saya bekerja sambil kuliah di Stekom. Nah, saya ini jelaskan tentang Universitas Stekom. Jadi, Universitas Stekom itu ada 8 cabang, pusatnya itu ada di Semarang. Salah satunya ada di Kendal, ada 2 di Weleri sama di Kendal. Nah, di Stekom ini juga ada 13 program studi. Nah, program studinya yang paling diminati untuk kalangan siswa-siswi itu biasanya untuk cewek itu di S1 manajemen. Dan di cowok itu biasanya S1 sistem informatika sama sistem komputer. Nah, di Stekom ini juga tidak mempelajari tentang komputer saja deh. Jadi di Stekom ini juga bisa mempelajari tentang manajemen, akuntansi, bisnis, dan juga ada program studi baru namanya hukum. S1 hukum itu program studi baru. Nah, di Stekom ini juga terdapat fasilitas-fasilitas berupa ada taman, musola, lab komputer, mini golf, ruang karaoke. Misal setelah pembelajaran capek bisa menikmati fasilitas-fasilitas di Stekom ini. Nah, terus kalau untuk biayanya di Stekom biaya pendaftaran itu 150.000. Dari bedanya Stekom sama kampus lain itu biayanya itu ada 3 metode pembayaran. Jadi biaya pertama itu 150.000, ada uang bulanan dan ada uang semesteran. Bedanya itu uang bulan dari Stekom. Nah, untuk per bulannya itu di Stekom biayanya 498.000 dan untuk per semesternya 6 bulan sekali 190.000. Terus untuk kelasnya itu ada kelas reguler, kelas karyawan, kelas malam, kelas eksekutif atau weekend. Dan juga di Stekom bisa kuliah sambil bekerja. Di Stekom juga terdapat banyak beasiswanya juga. Jadi beasiswa di Stekom ini ada 10 kategori. Yang pertama itu ada beasiswa siswa kurang mampu, beasiswa pakai KIP, beasiswa anak guru, terus beasiswa selebgram atau influencer kalau punya follower banyak bisa daftar Stekom pakai beasiswa tersebut. Terus di Stekom juga terdapat bekerjasama dengan namanya Top Locker ini. Top Locker ini untuk menjembatani antara siswa-siswi dengan perusahaan. Jadi setelah lulus dari Stekom ini biasanya untuk mencari pekerjaan di Top Locker website.com. Website Top Locker ini kemarin sudah menjadi juara 1 di Kementerian Perindustrian se-Jawa Tengah. Ada yang ditanyakan lagi? Kira-kira jurusan apa yang paling diminati? Nah, untuk jurusan paling diminati biasanya untuk cewek itu S1 manajemen sama akuntansi. Kalau untuk cowok teknik informatika sama hukum. Itu yang paling banyak diminati. Ada lagi? Baik, terima kasih. Ya, oke, sama-sama. Kak, perkenalkan kami dari kelas 11-10 izin mewawancarai di kampus UPGRIS. Apa saja jurusan yang ada di UPGRIS ini, Kak? Ya, kalau jurusannya itu ada 22 program studi. Itu ada banyak banget, ada di brosur dan juga ada di sana di webnya.
Dan itu yang paling favorit ada PGSD, PJKR. Kalau boleh tahu apa sih jurusan yang paling banyak diminati di UPGRIS ini? Iya, kalau untuk yang paling diminati itu tadi ada PGSD, PJKR, manajemen. Untuk biaya masuk di UPGRIS ini kira-kira berapa ya Kak? Kalau apanya biayanya itu sekitar 4 sampai 5 jutaan. Dan itu bisa diangsur 2 kali. Terima kasih Kak. Sama-sama. Semua juga ada tahfidz, ada apa itu ya? Ada PIP juga ada. Kalau sekiranya berapa besar sih biaya untuk masuk ke Universitas Muhammadiyah? Kalau D3 keperawatan ya. Kalau D3 keperawatan itu SPP-nya kalau nggak salah 5.100.000 itu per semester bisa dicicil. Terima kasih. Ya. Lo mau mewawancarai kampus Unimus dengan kakak siapa? Perkenalkan, saya Santika Fatmasari dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Oh iya. Saya akan mewawancarai tentang kampus Unimus ini. Apa saja yang ada di jurusan Unimus ini, Kak? Oke, di Unimus sendiri itu ada berbagai jurusan ya Kak. Untuk fakultasnya sendiri ada Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, ada Fakultas Sains dan Teknologi Pertanian, ada Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora, dan ada Pascasarjana. Nanti kalau kakaknya ingin mengetahui prodinya atau apa saja itu bisa dilihat di brosur Unimus seperti itu Kak. Kalau boleh tahu jurusan apa saja yang diminati di kampus Unimus ini? Untuk Yang jurusan sering diminati gitu. Mungkin bisa dilihat dari jumlah ini ya, mahasiswanya ya. Bisa dilihat dari mahasiswa itu biasanya anak-anak di bagian Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan. Karena dari Unimus sendiri itu dari dulu tuh terkenalnya di bagian kesehatan Kak. Jadi untuk mahasiswa itu memang banyak dari setiap prodi atau setiap fakultas. Tapi untuk bagian Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan itu banyak. Untuk peminatnya sangat banyak seperti itu Kak. Entah dari keperawatannya sendiri atau di bagian kesehatan, kebidanan, gizi maupun analisis kesehatan. Kira-kira ditanggung berapa ya biaya kalau masuk di Unimus ini? Kalau untuk biaya sendiri itu tergantung dari kakaknya mau masuk jurusan apa. Karena setiap jurusan itu berbeda-beda. Nah, setiap gelombang itu juga berbeda Kak. Dari mulai gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 itu berbeda. Nah, dari biaya ini, semisal kakak mau masuk, semisal mau keringanan itu juga bisa. Nanti dari Unimus itu memfasilitasi berbagai jenis ini jalur prestasi atau beasiswa. Jadi banyak banget dari Unimus itu menawarkan beasiswa. Mau beasiswa dari yang dimulai dari jalur rapot, mau siswa berprestasi, mau jalur beasiswa atlet, KIP juga ada. Terus ada yang beasiswa Hafiz Quran juga ada. Nih kakaknya semisal minimal 5 juz Kak untuk Hafiz Quran. Terus ada banyak banget. Banyak sekali ya beasiswa yang didapat. Kalau kira-kira beasiswa yang biasanya di Unimus itu yang paling diminati itu apa aja? Kalau untuk paling diminati tergantung dari kebutuhan ini mahasiswanya sendiri. Biasanya sih kalau saya itu lewatnya nilai rapot atau reguler. Kalau yang lain bisa misal KIP Kak, yang sekarang masih punya KIP bisa tuh lewat KIP. Banyak kok. Jadi kalau untuk banyaknya atau persenannya saya kurang paham ya Kak. Tapi untuk secara keseluruhan itu hampir bisa diminati. Oh iya, nanti semisal kalau kakaknya di pertengahan perkuliahan, semisal saya kan anak reguler yang bayarnya secara full. Nanti di tengah-tengah kakak bisa mengajukan beasiswa seperti beasiswa lazismu. Itu juga bisa. Jadi nggak harus yang dari awal, nanti beasiswa lazismu juga bisa. Nanti dari beasiswa lazismu nanti biasanya dikasih nominalnya berapa, itu bisa dibayarkan untuk uang semesteran gitu Kak. Oke, terima kasih waktunya Kak. Sekian wawancara dari kami berdua dari kampus Semanka Expo 6 2023 ini. Kami dari kelas 1110, saya Renzo Santo, Saya Silviana Izati. sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.